Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Agara Damaga Putra, dosen tetap dari program studi S1 Arsitektur, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5 yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah studio yang berfokus pada perancangan bangunan publik dengan pendekatan Transit-Oriented Development. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk merumuskan konsep rancangan yang responsif terhadap konteks perkotaan, serta menerjemahkannya menjadi strategi pembentukan ruang dan bentuk arsitektur. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian inti program studi dengan bobot 4 SKS dan menggunakan metode Case Method Learning, di mana mahasiswa didorong untuk menganalisis dan memecahkan kasus dan juga permasalahan yang nyata. Dengan outcome-based education, pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan memadukan antara pertemuan tatap muka dan juga diskusi daring, yang tentunya memanfaatkan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT. Evaluasi proses pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah ini dinilai melalui bobot penilaian berikut. 10% tugas formatif, 25% proses studio dan asistensi, 25% presentasi antara sebagai UTS, 30% rancangan akhir sebagai UAS, dan 10% terkait presentasi dan juga argumentasi desain. Lebih lanjut, luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa pada akhir mata kuliah ini dapat didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual hak cipta. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran di kelas pada pertemuan keempat, yaitu Rethinking Architectural Form, yang akan membahas terkait credo form follows fiction dan juga pendekatan naratif arsitektur. Di sesi ini, mahasiswa belajar untuk mengkritisi, menginterpretasi, dan merumuskan pengalaman ruang dalam perancangan arsitektur. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, saya akan ambil kehadiran dulu ya. Saya cek kehadiran dulu. Oke, Vivian. Hadir, Pak. Naufal. Hadir, Pak. Rahmat. Hadir. Ya, nanti ketua kelasnya tolong di-approve ya perkuliahan hari ini di spot. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu agar perkuliahannya diberi kelancaran dan kita semua mendapat kebermanfaatan. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, baik. Di mata kuliah perancangan arsitektur 5 ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mempelajari terkait fungsi-fungsi bangunan publik, termasuk ada apartemen, kantor, hotel, sampai komersial umum. Kemudian di pertemuan lalu juga kita sudah membahas mengenai prinsipal desain yang general, yaitu form follow function. Nah, maka untuk pertemuan kali ini, kita akan kembali mendalami CPMK yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal, yaitu terkait pendalaman konsep arsitektur untuk menghasilkan perancangan. Gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini, judul besarnya adalah Rethinking Architectural Form, ya, From Function to Experience. Gitu. Sebelumnya mungkin di PA-PA sebelumnya, di perancangan arsitektur sebelumnya, kalian sudah mendesain terkait bagaimana mengolah data. Kalian mengumpulkan data di lapangan, kemudian kalian olah menjadi desain. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk mendalami terkait prinsipal dari desain. Ya, jadi pada akhir perkuliahan ini, ya, akhir pertemuan ini diharapkan kalian itu mampu untuk mengkritisi hubungan antara bentuk dan fungsi, terutama dalam perkembangan teori arsitektur, juga bisa menginterpretasikan pengalaman ruang melalui pembacaan elemen-elemen arsitektural, dan terakhir merumuskan konsep awal sebagai dasar pembentukan strategi ruang. Itu. Jadi 3 ini adalah goals pertemuan kita hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, does architecture always have to be form follows function? Gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke kasus ini, kita mengenal dulu apa sih sebenarnya form follow function. Kita perdalam lagi. Form follow function itu
dihasilkan atau dinyatakan oleh seseorang bernama Louis Sullivan. Ini dia disebut sebagai bapaknya gedung pencakar langit atau bahkan father of modernism, bapak arsitektur modern. Ini adalah cikal bakal dari form follows function. Seiring berkembangnya zaman, dia menghasilkan banyak karya sampai akhir hayatnya di 1920-an gitu. Nah, form follow function ini kemudian ternyata menjadi kredo untuk arsitek modern setelah tahun 1930-an. Ya. Nah, sekarang di depan ini adalah karya-karya dari Louis Sullivan. Ya, ini adalah karya-karya yang secara personal mewakili apa yang dia anggap sebagai form follows function. Ya. Ini ada yang tahu ini stylenya apa? Nah, ini adalah arsitektur modern. Ya. Dari situ 1920-an sampai ke sini 1930 bahkan sampai sekarang. Sama nggak menurut kalian? Beda. Apa yang membedakan? Material, ornamen, fasad. Ya, jadi jelas sebenarnya modernism yang konon menjunjung tinggi credo form follows function ternyata beda nih sama yang aslinya. Gitu. Ada gap nih di sini. Nah, jadi sebenarnya form follow function itu relevan nggak sih? Masih relevan nggak sih? Pertanyaannya jadi kayak gitu. Atau memangnya form harus dependent? Memangnya form harus mengikat pada suatu hal? Gimana kalau misalnya form follows something else? Bisa nggak menurut kalian kalau form follows something else lah, bukan nggak usah function gitu? Bisa. Menurut kalian semua bisa ya? Bisa. Oke, masing-masing dari kalian tuliskan satu di depan. Apa yang menurut kalian bisa di follows oleh form? Oke. Nih, jadi masing-masing dari kalian sudah menyampaikan apa yang jadi pertimbangan kalian saat membuat bentuk. Oke, kita lihat dari finance. Kenapa finance? Karena menurut saya kalau misalkan kita punya budget cuman berapa, mungkin kita harus memaksakan bentuk bangunannya yang murah. Oke, masuk akal. Oke, problems. Kalau program itu kan kalau misalnya kita mau bangunan pasti analisis site dan lain-lainnya Pak. Jadi kita ngeliat klimatnya gimana, entah problem dari kontur dan lain-lain. Jadi kita ngedesain bentuk berdasarkan apa yang terjadi di site. Oke, jadi site. Ya, jadi hanya dengan keywords yang seperti ini gitu, kalian sudah bisa menyadari bahwa form tuh ya tidak semata-mata, tidak selamanya mengikuti functionnya. Banyak hal yang bisa jadi pertimbangan. Nah, dari semua ini ada beberapa yang memang sudah sudah dipatenkan, yang sudah banyak digunakan di project-project yang cukup terkenal juga gitu. Misalnya adalah form follow function pasti, kemudian ada form follows emotion. Ya. Ada juga form follows context. Tadi ada form follow context, ada form follow process. Ya. Dari semuanya itu dan dari apa yang sudah kalian tulis, sebenarnya goalsnya sama-sama bikin form, sama-sama bikin bangunan. Tapi kalian memilih bangunan yang saya rancang ini mau lebih mempertimbangkan apa? Apa yang mau menjadi fokus utama dalam perancangan ini? Gitu. Nah, meski demikian, saya tarik lagi kembali ke function. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa arsitektur itu dia terdiri dari 3 hal, ya, firmitas,
venustas, dan utilitas. Yang mana utilitas adalah fungsi. Gitu. Jadi tetap kita harus mempertimbangkan function itu sebagai fokus utamanya gitu. Kalau bangunan tidak berfungsi, jadinya sculpture. Gitu. Ya, kalau dia hanya punya firmitas dan punya venustas aja, bisa dibangun dan indah aja, tapi nggak bisa dipakai, ya sculpture. Gitu. Jadi kita tetap fokus ke functionnya. Tetapi, apakah kita harus mendefinisikan ulang function? Gitu. Selama ini kita menganggap function itu sebagai apa sih? Gimana kalau misalnya sebenarnya bahkan terkait form follows function aja, kita salah mengartikan. Kita belum sedalam itu menggalinya seperti Louis Sullivan. Gitu. Ya, jadi kita bermain pada what if. Nah, saya kembalikan lagi. Saat kalian membuat rancangan, saat kalian membuat form, yang kalian lakukan apa? Yang sangat basic yang kalian lakukan. Membayangkan. Nah, kalian menggunakan imajinasi kalian. Kalian merancang di dalam kepala kalian gitu, sebelum dituangkan sebagai konsep kah, messing kah, atau apakah. Sebenarnya yang di kepala kalian itu apa sih? Nah, yang di kepala kalian itu ada satu hal yang ternyata sudah dijadikan suatu kredo juga. Itu adalah form follows fiction. Tuh. Ya, fiction, fiksi. Fiksinya seperti apa sih? Apakah yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Ya. Atau yang seperti ini? Ya, itu semua bangunan, semua fiksi, tapi kita tidak bermain di ranah ini. Ya, kita bermain not fictive in pure sense of the word. Jadi bukan fiksi secara secara mentah gitu. Bukan secara literal. Ya, kita bermain di sini. Acknowledging the reality of life through anticipation. Tentang apa yang akan terjadi terhadap ruang yang kita rancang, terhadap bangunan yang kita desain. Gitu. Jadi tahun 2004 itu ada interview sama seorang arsitek namanya Bernard Tschumi. Nah, disinilah ditelurkan form follows fiction yang tadinya hanya sebagai parodi dari form follow function. Nah, kemudian diterjemahkan juga bahwa form follow fiction itu to think of architecture as the product of the stories. Ya, jadi produk dari cerita yang nyata dan yang diimajinasikan. Ya, ini menurut Ole Sheeran. Gitu. Nah, seperti apa sih form follow fiction? Ya, di Interlace, Singapura, ada yang pernah lihat juga dari layar? Nah, Interlace Singapura ini adalah sama, proyeknya Ole Sheeran juga, jadi dia adalah vertical housing yang nggak vertikal amat. Nah, awalnya dia diminta untuk mendesain hunian dengan jumlah sekian ribu kamar, yang setelah dilakukan programming, itu meshing yang keluar kayak gini. Ya. 12 blok vertikal. Jumlahnya di atas, ya sudah masuk high rise lah. Gitu. Nah, tapi ya karena pendekatannya adalah form follow fiction, dia berandai-andai nih. Gimana kalau yang tadinya vertikal, kita tidurin aja di horizontal. Terus kita tumpuk. Gitu. Nah, jadinya begini. Gitu. Ya, sebenarnya terkesan sederhana ya. Hanya karena ini kayaknya bisa deh kayak gini. Terus ternyata jadi. Gitu. Dan bahkan dengan konfigurasi yang seperti ini, di setiap atap-atap bangunannya ini dia menghadirkan green roof yang kalau dipersentasekan, bukannya kehilangan sekian persen ruang terbuka hijau, bangunan ini malah nambah ruang terbuka hijau sebanyak 12% dari yang sudah ada. Jadi RTH-nya itu 112%. Gitu. Ya. Jadi dengan
mengusulkan suatu ide yang sebenarnya imajinatif gitu. Tapi di-push, boundariesnya di-push, ternyata menghasilkan ya solusi-solusi yang bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih. Itu form follow fiction. Ya, jadi form follow fiction kemudian diartikan sebagai hybrid naratif. Ya, kenapa hybrid naratif? Karena yang memaknai bangunannya nggak cuman user aja, nggak cuman owner aja, nggak cuman arsiteknya. Bisa jadi bystander yang cuma lihat dari jauh, bisa jadi fotografer yang ternyata butuh background untuk foto-foto pre-wed-nya misalnya. Ya, jadi kumpulan dari naratif yang membentuk realities of the future. Kenapa akhirnya form follow fiction muncul? Karena form follow fiction itu dia human centric, berdasarkan pengalaman manusianya. Nah, kemudian dia mencoba untuk menerjemahkan narrative of lives. Gitu. Jadi bagaimana cerita itu kemudian menjadi design generators. Nah, jadi dalam form follow fiction, form emerges from story. Nah, karena form ini munculnya dari story, ya, jadi di mana form follow fiction itu kita berbicara dia sebagai suatu intensi, suatu ide, gitu. Tentunya kita butuh tools untuk mewujudkan ide tersebut. Nah, disitulah muncul narrative architecture. Ya. If form follow fiction is the intention, narrative architecture is its spatial execution. Ya, jadi narrative architecture adalah eksekusi spasialnya. Oke, what is narrative architecture? Apa sih narrative architecture itu? Nah, jadi narrative architecture itu adalah pendekatan desain, di mana pendekatan ini menyusun ruang, sequence, dan pengalaman sebagai suatu bentuk bangunan yang bisa dibaca, bisa dialami, dan diinterpretasi. Keywordsnya ini, interpreted, diinterpretasi oleh usernya. Nah, karena diinterpretasi oleh user, kita tidak bisa mengontrol. User mau menginterpretasikan desain yang dibuat ini sebagai apa. Gitu. Karena bebas, terserah mereka gitu, mau menginterpretasikan. Nah, yang jadi isu adalah kalian nanti sebagai arsitek yang misalnya menggunakan narrative architecture ini, apakah bisa membingkai interpretasi ini menjadi sesuai dengan narasi yang ingin kalian sampaikan. Begitu. Nah, beberapa komponen kunci dalam narrative architecture itu sebenarnya adalah turunan dari form follow fiction juga, yaitu ada plot, karakter, setting, atmosfer, dan simbol. Nah, kemudian ada beberapa tools terkait spasial naratif yang juga bisa kalian gunakan. Ada sequence dan procession. Kemudian ada threshold atau ruang antara. Ada framing and revealing. Level change, perbedaan ketinggian, kontras material, dan koreografi cahaya, baik cahaya alami maupun cahaya buatan. Nah, ini adalah tools yang bisa kalian maksimalkan dalam merancang naratif arsitektur. Nah, contoh naratif arsitektur yang paling top of mind adalah Jewish Museum Berlin oleh Studio Libeskind. Ada yang pernah dengar? Kalau pernah lihat kan baru sekarang nih. Saya pernah dengar dulu nih. Belum ya? Nah, jadi ini adalah museum Jewish yang ada di Berlin. Ini menampilkan, menceritakan, memamerkan terkait peristiwa Holocaust. Nah, ini adalah ruang-ruang interiornya. Seperti ini. Kalian lihat dulu. Ya, gimana tadi ngelihat interiornya?
area void-nya kerasa ya, narasinya seperti apa gitu, bagaimana ruang itu didesain. Ya, ada koridor-koridor yang tidak jelas arahnya kemana, kemudian sempit, lightingnya sangat minim, gitu. Nah, itu mencoba untuk menarasikan apa yang dirasakan oleh korban-korban Holocaust saat itu. Gitu. Nah, setelah kalian bisa memahami itu, harusnya kalian sadar bahwa naratif arsitektur is not told, it is experience, gitu ya. Setuju nggak? Ya, kalian bisa kan tadi memahami dengan gambar-gambar yang ya saya cuma ngasih lihat doang tuh. Gitu. Nah, selanjutnya gimana caranya kalian bisa tahu bahwa kalian sudah merancang suatu hal yang berhasil secara naratif? Oke, saya ajak kalian melihat lagi beberapa gambar. Nah, sekarang saya pengen kalian satu persatu ke depan tulis satu kata aja yang menurut kalian merepresentasikan apa yang sudah kalian lihat. Ya. Oke, pertama ke terbuka. Siapa terbuka? Nah, apa yang membuat Anda menuliskan itu? Dilihat dari dari dalamnya itu kayak dari semua sisi, kayak depan belakang samping itu kayak bisa lihat keluar gitu. Oke. Ritual. Kenapa ritual? Kalau menurut saya sih Pak, kalau itu kan jadi koridor dari yang bawah itu kan kita tuh dihapit sama kayak bata gitu ya Pak. Jadi apalagi itu ditambah sama kayak ruang terbuka hijau juga. Jadi bikin orang itu kalau misalkan lewat itu tuh pengen bawahnya kayak pelan-pelan melihatnya gitu loh Pak. Oke. Jadi jadi si arsitekturalnya itu ngarahin kita buat kayak jalur ketenangan buat sebelum sholat itu. Oke. Dalam ya? Alami. Kenapa? Karena yang saya rasakan kan, jadi alami kan artinya tidak dibuat-buat atau apa ya, wajar normal gitu, jadi sesuai sama kodratnya. Nah, masjidnya itu menurut saya punya makna untuk kita sebagai manusia itu tuh pas masuk masjid itu merasakan bahwa oh saya itu kodratnya sebagai manusia gitu. Jadi pas beribadah itu kita lebih khusyuk dan sebagainya. Oke. Dari sini lo bisa cerita kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tanpa saya kasih tahu ini fungsinya apa, tanpa saya kasih tahu materialnya apa, cuman dari gambar-gambar aja, kalian sudah bisa memaknai narasinya. Gitu. Dan sebagian besar tadi narasinya tepat gitu. Kenapa saya bisa bilang tepat? Karena ini adalah proyek yang saya buat sendiri dengan pendekatan naratif arsitektur juga. Oke, tadi adalah form follow fiction dan naratif arsitektur. Jadi, kalau form follow fiction itu adalah sumber idenya, maka naratif arsitektur itu adalah bagaimana kita menyusun pengalaman-pengalamannya. Gitu. Jadi, fiction adalah what-nya, naratif adalah how. Ya. Nah, akhirnya itu dari apa yang sudah kita pelajari tadi, saya butuh satu orang buat memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa? Baik, dari pemahaman yang saya dapat bahwa perbedaan form follow function dan form follow fiction itu terletak dari kita berangkatnya dari mana. Memahami terkait form follow fiction yang saya tangkap bahwa adalah berangkat dari imajinasi kita.
dari gambaran awal kita mau buat yang gimana sih gitu kan. Sehingga ini memberi makna yang lebih dalam untuk setiap orang yang merancang, itu tidak selalu terikat akan satu hal yang strict gitu. Kita bisa eksplor lebih luas lagi, dan ini juga memberikan makna ke setiap orang yang mengalaminya, user gitu kan. Bisa memaknai lebih dalam, memaknai sesuai dengan pemaknaan ia sendiri, yang mana ketika memaknai dengan diri sendiri itu lebih menerima gitu, lebih ikhlas daripada pemaknaan itu dengan paksaan gitu. Boleh applause ya? Oke ya, jadi kita sudah mempelajari bahwa desain tuh nggak harus berpedoman pada fungsi aja. Bisa kita mulai dari cerita. Ya, makanya saat membuat suatu perancangan, yang pertama harus kalian tanyakan ke diri sendiri adalah, saya ingin membuat rancangan yang seperti apa? Gitu. Ya, karena kita tuh tidak hanya mendesain bangunan, kita mendesain pengalaman. Gitu. Jadi untuk menghasilkan bangunan dengan pengalaman yang menyenangkan, kalian juga harus mengalami perancangannya secara menyenangkan. Ya, nah ini terakhir adalah bagaimana mendesain naratif arsitektur. Ya, jadi ini pendalaman dari yang sebelumnya. Kalian bisa mendefine story-nya seperti apa, user journey-nya seperti apa, spatial sequence-nya seperti apa, atmosfernya, dan akhirnya bisa menerjemahkan itu ke dalam form. Ini akan menjadi base kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah saya post di LMS. Gitu, ya, jadi nanti kalian mengembangkan diagram berdasarkan narasi yang ingin kalian ceritakan dalam desain. Ya. Nah, akhirnya saya akan tutup dengan bahwa the future of architecture may not lie in refining how buildings tell stories, but in designing how stories can emerge through them. Gitu. Ya, sekian untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan keempat dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5. Pertemuan ini berfokus pada pemahaman bahwa konsep desain tidak hanya dapat dikembangkan dari fungsi, tetapi juga dari pengalaman dan makna yang ingin dibangun dalam ruang. Pada pertemuan tersebut, melalui pemaparan materi, studi kasus, dan latihan singkat, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu juga mempelajari bagaimana elemen arsitektur dapat membangun pengalaman tertentu bagi penggunanya. Di akhir pertemuan, mahasiswa diberikan tugas formatif berupa penyusunan narasi awal untuk menjadi bahan dasar diskusi dan juga pengembangan konsep pada pertemuan berikutnya. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata terkait pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas, yang tidak hanya menekankan penguasaan konsep teoritis, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menginterpretasikan fenomena arsitektural, serta menerjemahkan gagasan konseptual menjadi strategi perancangan yang lebih terukur dan bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan.